Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria diduga tewas tertabrak karena memancing di jembatan kereta api di Pekalongan. Operasi Patuh Candi 2022 dimulai, warga diimbau patuhi aturan berlalu lintas. Menjadi petani tanaman hias, seorang pemuda asal Kabupaten Klaten meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Untuk menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Karanganyar, kandang komunal milik warga jadi sasaran disinfeksi. Kandang yang dipakai bersama untuk menampung hewan ternak dinilai menjadi tempat yang rentan tersebar wabah PMK. Kandang komunal milik warga jadi sasaran penyemprotan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karanganyar di Karangmojong, Kecamatan Tasikmadu. Setiap sudut kandang disemprot disinfektan, bahkan hewan ternak warga juga ikut disemprot. Kandang komunal memang jadi sasaran karena menjadi kandang bersama dari para peternak sehingga sapi rentan terkena PMK. Karangmojong untuk pencegahan terhadap PMK. Sekarang saat ini merebak di Karanganyar ini, maka dengan penyemprotan ini berusaha untuk tidak menyebar ke kandang lain. Misalkan, Pak, sasarannya mengarah ke kandang-kandang komunal? Sasarannya kandang komunal karena ternaknya kan banyak, jadi karena banyak diusahakan yang paling rentan adalah kandang komunal, karena kandang komunal kalau kena satu, yang lain ikut kena juga. Akibat wabah PMK, pemilik sapi di kandang komunal sepakat tidak membeli dahulu sapi dari luar. Mereka juga menunda penjualan sapi untuk saat ini karena harga tengah turun sampai 1 hingga 3 juta rupiah. Sangat berdampak, Pak. Ini untuk antisipasi untuk kelompok saya ini, sementara waktu ini saya anjurkan dan rekan-rekan sudah kompak untuk tidak memasukkan dulu sapi baru di kelompok kita. Jadi intinya kita cukup mengelola sapi-sapi yang ada di sini dulu. Intinya untuk antisipasi tidak mendatangkan sapi baru untuk mencegah penularan penyakit. Yang gemuk siap jagal itu masih stabil, tapi untuk harga panen turun gratis nih. Data terakhir mencatat 90 ternak sapi di Kabupaten Karanganyar terpapar PMK. 9 telah sembuh, sementara sisanya masih dalam pengobatan. Para peternak dihimbau untuk menjaga kebersihan kandang dan pangan ternak agar terhindar dari wabah PMK. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Di tangan seorang perajin dari Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari disulap menjadi tas kulit berkualitas. Bahkan tas kulit pari buatannya telah menembus pasar mancanegara. Di tangan seorang perajin di Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari diolah menjadi tas kulit berkualitas sehingga menembus pasar mancanegara. Sebut saja namanya Wawan Purnomo. Sejak 2008 lalu, ia mulai mengembangkan kerajinan tas dan dompet kulit berbahan kulit ikan pari yang didatangkan dari Jepara. Salah satu tempat pembuatan kerajinan Wawan berada di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Berbagai tas dan dompet kulit cantik dibuat di sini. Proses pembuatan tas dan kulit dari ikan pari sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama-tama kulit ikan pari disamak dan diwarnai. Selanjutnya, kulit ikan pari yang sudah cantik dibentuk pola dan dijahit sesuai dengan model yang dipesan. Barulah kemudian kulit ikan pari yang sudah berpola itu diolah hingga menjadi berbagai tas dan dompet yang cantik. Untuk pola dari kita bisa kerjakan 7-10 hari, kalau pola baru sekitar 14 hari. Tas berbahan kulit ikan pari tidak hanya dipesan pelanggan domestik, bahkan hingga mancanegara dari Asia hingga Eropa seperti dari Prancis, Belgia, dan Swiss. Pangsa pasar kita dalam dan luar negeri kita pernah kirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kalau untuk dalam negeri kita mulai dari
Pulau Sumatera sampai Papua, Kalimantan, dan seluruh Jawa sudah ada pangsa pasar kita. Dengan melihat peluang pasar masih terbuka ini, kita berharap bisa mengembangkan tempat produksi kita serta mengembangkan promosi kita agar jangkauan promosi kita lebih luas. Harga tas dan dompet berbahan kulit ikan pari ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Hasil kerajinan tas dari ikan pari ini pernah dibeli Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai cenderamata pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sementara di Kabupaten Klaten, seorang pemuda memilih menjadi petani dibanding kerja kantoran. Ia adalah Afif Amrizal, pemuda berusia 25 tahun yang sukses merintis usaha tanaman hias. Dari modal awal Rp400.000, kini usahanya beromset puluhan juta rupiah per bulan. Usianya baru 25 tahun, tetapi Afif Amrizal tidak segan menekuni profesi sebagai petani. Tekun dan pantang menyerah, itulah moto hidup dari petani muda di Desa Bono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini. Di usia masih belia, Afif telah sukses mengembangkan usaha tanaman hias. Kini ia mampu meraup omset puluhan juta rupiah per bulan dengan konsumen dari berbagai daerah, terutama wilayah Solo Raya. Usaha tanaman hias dirintis sejak tahun 2019 menggunakan modal awal hanya Rp400.000. Uang digunakan untuk membeli tanaman kaktus dan dijual di depan rumahnya. Selanjutnya tanaman kaktus dipasarkan melalui media sosial. Ternyata di media sosial tanaman hiasnya laku diminati konsumen. Uang hasil penjualan kaktus lalu ia putar untuk memperbanyak jumlah tanaman. Usahanya kemudian berkembang dan merambah ke jenis tanaman hias lain. Afif lalu mendirikan greenhouse dengan menyewa lahan warga dan memanfaatkan sebagian kebun milik orang tuanya. Kini Afif dapat meraup omset hingga Rp20 juta per bulan. Harga tanaman hias yang ia tawarkan bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai Rp1 juta per tanaman. Kalau sekarang 3 bulan terakhir ini kisaran kalau di rata-rata sekitaran 20-an juta. Kalau fluktuatifnya kalau di rata-rata 20-an juta. Tapi kita pernah di titik 40-an juta. Harganya Per bulan. Harganya kisaran berapa, Mas? Kalau harga dari mulai yang 5.000 sampai ratusan ribu, bahkan ada yang 1 juta, sekarang juga ada yang Monstera Delicious Shaking itu udah kami bandrol 1 juta. Afif juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi beberapa pemuda yang membantu usahanya. Afif membuktikan bahwa usaha pertanian kini bisa digeluti oleh orang muda dan terbukti bisa memberikan penghasilan lebih baik, asal ditekuni dengan serius. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.